Saya kalau melihat masyarakat kecil merasuk di hati Mas Taufik. Masyarakat itu menginginkan aku kepingin duwe tonggo anggota dewan. Mas Haji ini salah satu caleg yang diusung oleh PD Perjuangan, caleg DPRD Kota Pasuruan, Dapil Purworejo ya Mas Haji ya? Nggih, Purworejo. Sehat Mas? Siap. Alhamdulillah. Kalau bicara masyarakat ini harus sehat. Sehat ya? Mas Taufik. Ya. Soalnya kan masa-masa kampanye sampean waktu sampean pasti 24 jam kurang gitu. Nggih. Sehari. Siap, harus siap. Harus menemui berbagai masyarakat di mana-mana, belusuan. Betul. Memang kalau kita bicara panggilan hati ini, apalagi itu yang minta masyarakat, maka mau tidak mau kondisi apapun kita harus siap. Siap. Mas, mungkin perkenalan dulu. Mas Haji ini latar belakang, terus di asal mana dan seterusnya. Siap. Monggo. Oke. Terima kasih Mas Taufik dan sahabat Warmo. Jadi saya ini memang asli kelahiran Pasuruan, lebih tepatnya di daerah Kebon Agung. Nah, kalau bolo-bolo Kebon Agung atau lebih dikenal sahabat setia Mas Haji, Sasaji. Nah, itu sudah banyak mengenal insya Allah. Oh, ada sahabat setia Mas Haji. Sahabat setia Mas Haji, ya kan? Karena memang berangkat untuk maju ini bukan hanya karena dari niat saya pribadi, cuman masyarakat ini lebih menginginkan nek iso tanggane dhewe. Sing jadi gitu. Jadi bicara latar belakang, kami berangkat dari keluarga sederhana, ya kan. Bapak ibu saya asli Pasuruan. Kalau bapak itu dari Kebon Agung, ibu itu dari Pojentrek. Kebetulan ibu sendiri ini juga punya banyak pengaruh, khususnya di bidang pendidikan. Beliau ini adalah Bu Haja Kurnia Chandrawati atau lebih dikenal Bu Chandra ya. Sekarang aktif di PKRI Mas. Kalau sebelumnya beliau selain sebagai seorang guru, beliau juga pernah menjadi kepala sekolah, dan juga beliau ini putri dari almarhum kakek saya yang memang seorang pencipta lagu. Nah, pencipta lagu Mas? Pencipta lagu. Jadi kalau jenengan familiar dengan lagu Tembang Kenangan ya, itu di nostalgia lah. Lagu Mutiara yang Hilang. Nggak ngerti ya. Ya, lama sudah aku mencari. Okay. Itu ciptaan kakek saya Agus Muhadi. Nanti bisa dicek di YouTube. Agus Muhadi Mutiara yang Hilang. Jadi memang kami dari keluarga yang sederhana di Kota Pasuruan. Basic keluarga ini satu di latar belakang pendidikan. Di orang tua saya sendiri, ayah itu sebagai seorang teknisi di salah satu perusahaan swasta yang sekarang sudah tutup, yaitu PT Kertas Leces. Dan beliau mulai sejak kecil memang mengajarkan mandiri kepada anak-anaknya. Artinya apapun yang terjadi di luar, mulai sejak kecil kami sudah diajari secara mandiri. Salah satu contohnya ketika kalau dulu saya masih kecil itu sering diajari hal yang simpel di rumah gitu, kayak masang ledeng kayak gitu ya, masang keran gitu kan, pakai TBA, terus harus dikasih ini. Artinya ketika nanti saya sudah dewasa, harapan dari orang tua itu hal-hal yang seperti itu jadi ilmu katon gitu.
dan nantinya bisa membawa dampak bagi masyarakat. Itu Mas Taufik. Jadi dari latar belakang keluarga saya tadi itu, yang satu basicnya di pendidikan, yang satu di basic teknik. Kalau saya bilang alat teknik ini hampir sama dengan seniman, Mas. Punya istilahnya idealisme yang tinggi. Seperti itu. Artinya segala sesuatunya ya apa carane kudu iso, kan gitu. Ibaratnya orang itu juga berharap besar kepada kita. Bahasa kalau orang teknik itu kan dari sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu kalau basicnya orang engineering atau orang teknik. Sebaliknya juga pendidikan. Sama sebenarnya. Orang tua saya itu yang tadinya mungkin sederhananya orang tidak bisa membaca, menulis, itu kan jadi bisa membaca dan menulis. Jadi dua dasar ini yang akhirnya melatar belakangi saya untuk menjadi insan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Basic pendidikan saya terakhir adalah teknik industri. Teknik industri. Sekarang Mas Haji selain sebagai politisi ya, apa Mas? Yang apa aktivitas Mas Haji sehari-hari? Kembali ke riwayat singkat sebenarnya. Dulu setelah lulus sekolah ya seperti pada umumnya mahasiswa yang setelah lulus ini kan pasti mencari pekerjaan dan apa ya istilahnya kita ikut orang lah bahasanya Mas Taufik ya. Jadi di situ saya berpindah-pindah, mulai dari perbankan, mulai dari industri, sampai pada akhirnya saya menikah. Dan itu sempat bukan saya ini kehilangan pekerjaan, akan tetapi karena saya berpikirnya suatu saat kita ini tidak bisa akan bergantung pada orang terus, gitu kan. Akhirnya saya punya prinsip waktu itu sampai saya masih ingat tahun berapa nggih? Saya menikah itu tahun 2010. Tahun 2014 kalau nggak salah Mas Taufik, itu saya sempat berjualan di GOR sama istri. Oke. Jadi waktu itu istri punya usaha aksesoris hijab. Ya. Di situ saya hanya membantu kita berangkat subuh, ya kan. Kita ini istilahnya waktu itu nyari tempat, masih belum ada yang mengkoordinir. Sudah ada sebenarnya ngapunten, sudah ada, cuman pembagian tempatnya sapa sing dhisik, yaiku sing manggoni kan gitu. Belajar dari situ jiwa entrepreneurship kami sudah mulai terbentuk Mas Taufik. Walaupun sebelumnya orang tua saya juga mengajarkan kemandirian, kan tetapi lebih kepada aktualisasi di lapangan. Kita melihat bahwasanya dari sisi bisnis pun juga banyak persaingan. Maka dari itu ketika kita hanya diam-diam saja atau tidak melakukan apapun, ada istilahnya ada yang sempat menyampaikan kalau rezeki itu tidak kemana-mana ya. Tapi kalau kita tidak kemana-mana ya nggak dapat rezeki. Itu Mas Taufik. Jadi sempat saya usaha aksesoris bantu istri di GOR sampai pada suatu saat kami mendapatkan bukan tawaran sih, sebenarnya ini ide. Awalnya tuh gini Mas Taufik, di tengah kondisi keluarga yang memang saat itu kami dengan adanya cobaan, setiap orang kan pasti diuji dan coba Mas Taufik ya. Di situ anak pertama saya itu minta durian Mas Taufik. Ya, minta beli durian. Ya, untuk penjual durian itu tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kan sudah mewabah gitu. Nah, salah satunya anak saya ini di tengah kondisi ekonomi kami waktu itu yang sulit itu minta durian. Kok dilala kami ada rezeki dan kita belikan. Nah, saat itu kita beli tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kalau sekarang mungkin berbeda dengan dulu ya, artinya kalau dulu itu karena dipaksakan mungkin orang akhirnya jual dan harganya relatif mahal. Seperti kami waktu itu yang dengan nominal segitu hanya bisa membeli satu
butir, satu biji, satu buah. Dan itu pun, nah ini karena yang minta anak saya, ya kami pun akhirnya terpaksa untuk mengalah. Tapi itu tidak sampai habis karena apa? Tidak bisa dimakan, Mas Taufik. Nah, Bosok. bukan bosok sebenarnya, hambar. Hambar. Hambar, ya itu tadi istilahnya ada sesuatu yang dipaksakan mungkin. Tapi yang jelas saat itu anak saya, ya kalau tidak salah sih usia TK ya, masuk TK kecil, insya Allah kalau tidak salah itu 2015 sekitar usia 5 tahun kan, itu menyampaikan karena orang tuanya itu kan berdagang ya, melihat orang tuanya berdagang, si anak ini nyeletuk kalau Abi sama Umi jualan durian paling enak, artinya iso jobok-jobok dewe gitu loh. Jadi bahasanya anak kecil ini kan mungkin itu sebagai doa, Mas Taufik. Jadi harapan yang sekarang ini anak saya waktu itu menyampaikan kalau bisa mau jualan durian, alhamdulillah sampai saat ini kami juga istilahnya bahasanya usaha sampingannya itu adalah jualan durian di rumah, dan itu menjadi kenyataan bahwasanya bukan hanya doa, artinya kita bicara lagi kembali lagi kita berusaha tanpa berdoa itu adalah sombong ya, tapi sebaliknya kita juga berdoa tanpa usaha itu omong kosong, Mas Taufik. Maka dari itu apa yang sudah kita lakukan mulai dari tahun sebelumnya hingga saat ini adalah berproses. Mulai dari apa yang sudah diajarkan oleh orang tua saya, termasuk dengan istri saya berusaha berdagang macam-macam, hingga alhamdulillah sampai saat ini selain usaha durian juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk counter, terus untuk usaha kontraktor dan lain-lain. Artinya Usaha berarti sama ini ya. Ya, di basic saya memang saat ini wirausaha sebenarnya, Mas Taufik. Jadi kalau bicara usaha kan enak ya. Jadi nggak wis kepikiran, nggak nyalek lah. Ya. Seperti itu, nggih. Nah itu. Kenapa kemudian sampean ini Mas, masuk ke politik? Nggih. Jadi simpelnya seperti ini, Mas Taufik. Ibarat kita keluar rumah, kita menginjakkan kaki dari rumah untuk keluar. Nah, itu kan berarti kita sudah menjadi bagian dari masyarakat nih. Yang artinya ini kita ibarat menganalogikan itu, kita keluar rumah ini ternyata ada tetangga kita yang terjatuh, ya kan? Entah itu tetangga kita, entah itu orang lewat, entah siapapun yang kita temui di jalan itu terjatuh. Kita sebagai manusia layaknya kan menolong ya. Artinya kalau kita bicara kenal atau enggak kenal, selama itu di depan kita ada orang yang minta bantuan, kita tolong. Itu dulu. Terus mungkin juga ada tetangga kita mungkin saat ini bisa makan enak, ya kan. Terus ternyata ada tetangga kita baru 2 hari 3 hari baru bisa makan, gitu. Ini yang melatar belakangi saya kenapa di negeri yang sudah merdeka atau di tengah kemajuan yang sudah merata masih ada orang-orang yang seperti ini. Bukan melihat siapa yang salah, akan tetapi kita lebih berpikir kita bisa peduli dengan masyarakat di sekitar kita. Jika itu dimulai dari lingkungan kita sendiri, harapannya adalah lingkungan sekitarnya, lingkungan yang lain itu juga akan berdampak yang sama. Artinya dengan satu perilaku atau sifat yang sama dengan yang saya lakukan, insya Allah kita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Akan tetapi murni apa yang akan kita lakukan setelah kita menginjakkan atau keluar dari rumah itu tadi membawa manfaat bagi orang lain. Maka dari itu
Kalau saya bicara begini Mas Taufik, ibaratnya dengan kondisi sekarang ya, itu kalau kita bicara nyalek hanya untuk sekedar aji mumpung atau mengejar kekuasaan dan jabatan misalkan. Oke. Saya berpikirnya ngapunten dengan kondisi seperti ini sudah cukup. Tapi tidak lepas di situ dengan tadi yang saya sampaikan, ketika saya keluar nih, ternyata masih banyak ya orang yang memang butuh perhatian. Pada prinsipnya masyarakat itu mereka tidak membutuhkan kalau kita bicara bukan dari finansialnya dulu lah, kita nggak bahas masalah itulah, tapi lebih kepada perhatian. Nah, kalau perhatian ini ya yang saya pahami negara ini juga punya istilahnya pemerintahan yang mungkin mereka sudah bekerja, sudah melakukan apa yang sudah seharusnya mereka lakukan. Akan tetapi kita sebagai orang yang peduli dan melihat lingkungan sekitar kita seperti apa, itu harapannya minimal kita juga perhatian. Dalam artian antara pemerintah, masyarakat, dan mungkin stakeholder seperti saya atau pengusaha, ini juga menjadi beberapa elemen yang bisa meningkatkan kemajuan kota. Bukan hanya dari satu sisi tetapi banyak sisi. Gitu Mas Taufik. Maka dari itu ketika saya nyalek ini sampai ada salah satu warga kami. Itu sih Mas, itu waktu nyalek itu sampean prosesnya gimana? Sampean ditawari kah atau memang mengajukan diri atau seperti apa waktu itu prosesnya? Oke. Kemudian jadi tahun 2020 tepatnya insya Allah. Waktu itu saya ini sebenarnya terkagum ya melihat sosok atau tokoh dari partai politik. Ya. Okay. Saya itu pun sempat beranggapan ketika melihat tokoh ini untuk menjadikan beliau sebagai seorang ya anggap sajalah kita melihat kepala daerah ya kan atau menteri ya kan atau siapapun itu yang memang jalurnya itu kan melalui jalur partai. Ya. Di situ saya melihat kembali lagi bukan karena jabatan dan kekuasaannya, tetapi saya tertarik ambil salah satu contoh salah satu idola saya juga ya kan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Oh, Bu Risma. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang menginspirasi saya. Oh gitu ya. Okay. Dan saya melihat waktu itu enggak tahu juga kalau Bu Risma ini dari PDI Perjuangan. Hanya saja melihat beliau ini seorang wanita. Ya ngapunten bahasanya galak. Bukan, kalau ini TV di YouTube itu kan muncul kan di awas Jadi lebih kepada begini Mas Taufik, istilahnya beliau seorang wanita, ya kan. Jadi kalau kita bicara seorang wanita itu kan perasaannya lebih sensitif, ya kan. Terus nek umpomo dari cara perasaan itu tadi sensitif, baperan, ngambulan kan gitu ya. Tapi kalau saya melihat sosok beliau ini justru beliau tegas. Ya kan? Sampai terakhir itu kasus penutupan Doli. Membuat saya terenyuh nih. Itu. Sebuah gebrakan, bukan hanya gebrakan kalau saya lihat. Ini adalah sebuah langkah nyata beliau sebagai seorang perempuan yang sudah bisa melakukan kegiatan positif bagi masyarakat, bukan hanya di kata. Tapi memang benar-benar melalui sebuah perbuatan gitu Mas Taufik. Jadi dari situ saya mulai tergerak bahwasanya ternyata memang istilahnya langkah atau perbuatan nyata itu bukan dimulai dari omongan Mas Taufik, tapi tergerak dari hati. Termasuk saya sendiri sekarang ini ketika melihat akhirnya beliau itu ternyata dari salah satu partai besar di Indonesia yaitu PDI Perjuangan. Di situ saya mulai tertarik. Dan kenapa saya tertarik dengan PDI Perjuangan? Bagi saya sampai sejauh ini mungkin ya kalau orang melihat partai ini banyak koruptornya, partai ini banyak sisi negatifnya. Kalau kita kembalikan lagi kepada analogi kepada sebuah negara di situ bukan semuanya orang baik, bukan juga orang jahat.
bukan juga orang sing abu-abu atau segala macam itu tadi, tapi lebih kepada partai ini sebagai sebuah analogi dari sebuah negara, ya kan? Artinya kalau kita kembalikan lagi, kita nggak melihat negaranya, tapi bagaimana masyarakat ini bisa terpenuhi, bagaimana masyarakat ini bisa terayomi dengan baik. Ya kalau saya melihat, saya tidak menyebutkan partai apa, tapi menurut saya PDI Perjuangan ini lebih kepada prinsip nasionalisnya itu tadi, Mas Taufik. Jadi tidak mendukung satu agama, tidak mendukung suatu ras, tidak mendukung suatu golongan apapun. Artinya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Nah, dari situ akhirnya di tahun 2020 waktu itu saya diajak gabung ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Nah, di situ itu sudah kepikiran mau nyalek enggak? Oh belum. Oh belum ya? Belum. Enggak kepikiran juga, Mas Taufik. Jadi di tahun 2023 kemarin saat saya mau istilahnya bukan mau nyalek ya. Di situ masih ada perasaan bimbang sebenarnya, Mas Taufik. Bimbang dalam artian saya ini kan sebagai kader partai ya, dan juga sebagai pengurus partai. Artinya minimal saya ini punya niatan untuk memberi contoh dan teladan yang baik dulu. Jadi bahasanya nyalek ini bukan tergerak dari sebuah kepentingan saya pribadi, akan tetapi saya melihat nyalek ini adalah sebuah tugas dan amanah mulia sebagai petugas partai untuk mengabdikan diri sebagai pejuang atau sebagai memperjuangkan amanah dan aspirasi rakyat saja. Jadi dari situ saya berpikirnya ketika di situ saya mencaleg dan kebetulan saya sendiri saat ini menjadi wakil ketua pemenangan pemilu untuk PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Di situ ada sebuah istilahnya harga diri yang harus saya pertahankan untuk kebaikan masyarakat melalui PDI Perjuangan. Jadi dengan kata lain, nek saumpama aku iki gak nyalek, malah berpikirnya lu gak nyalek, apa maneh aku sing dikongkon, kan gitu ya. Jadi sekarang budaya masyarakat itu kita memberikan teladan dulu. Kita memberikan contoh dulu, baru kita bisa menasihati orang lain. Ibaratnya ojo ngongkon uwong, nek awake dhewe gak ngelakoni. Seperti itu, Mas Taufik. Itu yang akhirnya menggerakkan saya juga, salah satunya kenapa sampai saat ini saya menjadi seorang caleg itu salah satunya itu, Mas Taufik. Jadi bukan hanya kepentingan saya pribadi, tapi ini adalah dorongan hati dan juga sebagai teladan seorang kader partai yang bisa memberikan contoh kepada kader partai lain untuk maju memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi, oke, siap. Ngopi sih Mas. Siap. Ngopi sih Mas. Ngapunten Mas Taufik ya, ini karena jadwal roadshow yang padat, jadinya suaranya agak fales ini. Oke, ini Mas, karena sampean kan kalau sudah memutuskan untuk nyalek, nanti misalnya jadi berarti kan Mas Haji akan terlibat di seluruh proses pemerintahan dan perumusan kebijakan di Kota Pasuruan kan. Nah, kemarin ini saya baca tulisannya mantan kepala BPS ya, kepala BPS beliau baru purna minggu kemarin. Terus ngirim tulisan ke Warta Bromo. Nah, ini tulisan ini ada beberapa data BPS, Mas. Siap. Nah, yang pertama soal ini profil kemiskinan di Kota Pasuruan per
Maret 2023. Nah, di sini di data BPS ini ya Mas ya. Nggih. Jumlah kemiskinan di jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan Nggih. per Maret 2023 itu mengalami kenaikan. Kenaikannya sebanyak 540 jiwa. Jadi kalau dibandingkan Maret 2022 itu mengalami peningkatan 6,37%. 6,60. Siap. Dari 6,37% jadi 6,60%. Nah, selain itu, indeks kedalaman kemiskinan Kota Pasuruan pada Maret 2023 itu juga mengalami peningkatan 0,33 poin. Dan indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2023 itu mengalami peningkatan juga 0,11 poin. Yeah. Nah, mungkin saya mau minta tanggapan Mas Haji bagaimana melihat fenomena ini. Baik, kalau boleh mungkin di situ disampaikan juga salah satu faktornya adalah masalah pendidikan ya, Mas Taufik, atau masalah ini pekerjaan. Jadi kemiskinan ini disebabkan oleh apa? Kalau boleh saya tahu. Kalau standarnya indikatornya kan ada 9 banyak. Oke, salah satunya itu penghasilan per kapita. Jadi ada standar sekarang itu 529.000 kalau nggak salah. Okay. Nah, berarti orang yang berpenghasilan di bawah itu termasuk masuk sebagai penduduk miskin. Baik, siap. Jadi begini Mas Taufik, salah satunya juga saya ini kan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Awal pertama kali ini karena saya lahir dari keluarga yang sederhana dan biasa, tidak punya warisan usaha, ya kan. Otomatis sebenarnya kalau bisa dibilang andai kata kita tergerak itu dari hati, saya punya angan-angan itu nantinya akan buat Sasaji Center, Mas Taufik. Apa Sasaji Center? Sasaji Center. Sasaji kan sahabat Mas Haji. Sahabat setia Mas Haji. Oh ya, sahabat setia Mas Haji. Sasaji Center. Lah, ngapunten. Ternyata dalam perjalanan hidup saya ini itu punya banyak sahabat yang mungkin beliau ini punya profesi masing-masing ya. Artinya bukan hanya ngapunten, kita bicara sahabat ini adalah multicultural ya. Dan itu dengan berbagai background, baik profesi, baik itu istilahnya kita bicara wilayah, daerah tertinggal atau apa, artinya klasifikasi untuk menjadi sahabat setia Mas Haji ini tidak ada spesifikasi khusus. Dari situ saya melihat, nah teman-teman saya yang sekarang ini mungkin beruntung, sahabat-sahabat saya yang sekarang ini mempunyai kelebihan daripada yang lain. Ini saya merumuskan dari Sasaji Center ini nanti kita fokus kepada 4 bidang. 4 bidang itu apa saja? Di situ nanti ada bidang hukum, advokasi. Nah, hukum advokasi ini kaitannya dengan apa? Semua istilahnya lebih kepada bagaimana penyelesaian masyarakat di lapangan ini, baik mulai dari permasalahan administrasi pemerintahan, entah itu dengan birokrasi, ya kan, penyelesaian sengketa dan lain-lain. Itu kita bicara advokasi. Selanjutnya nanti ada pendidikan, Mas Taufik. Pendidikan ini sebenarnya bukan lebih kepada SPP gratis. Ya. Realita kita di lapangan, kita melihat sebenarnya masyarakat ini butuh bimbingan, ya kan?
Salah satunya adalah contoh lah ketika sekarang kita mempunyai anak, selain dia mendapatkan pendidikan formal, mereka juga mendapatkan pendidikan non formal seperti kursus belajar, entah itu matematika, entah itu bahasa Inggris. Nah, di situ saya punya angan-angan Sasaji Center ini, kita nanti melihat, kita breakdown nih data-data yang tadinya angka kemiskinan ini seperti apa dan bagaimana. Karena jujur salah satu pondasi itu sebenarnya bukan lebih ke bantuan finansialnya, Mas Taufik. Kalau kita bicara angka kemiskinan ini, yang kita perkuat adalah pondasinya. Pondasinya ya. Bantuan finansial itu kan kalau saya lihat itu cuma sebagai ini Mas, jaring pengaman gitu loh. Jadi ibarat orang terjun ke jurang kemiskinan itu ben gak tambah jeru. Jadi ya, itu juga salah satunya nanti untuk merubah mindset. Iya. Ya, merubah mindset dalam artian begini Mas Taufik. Masyarakat ini kan sudah terlalu terlena ketika kita bahasane wis mending awak dhewe dadi kok ngene iku sik ana sing bantu gitu loh bahasanya. Tapi jujur dari Sasaji Center nanti ini kami berharap terutama sahabat-sahabat saya yang mungkin juga punya latar belakang yang sama dengan saya, dari latar belakang dari keluarga sederhana juga, mereka punya niatan yang membantu. Itu salah satu yang kita antisipasi adalah kita bekali dulu masyarakat ini dengan ilmu. Karena saya ingat betul waktu itu orang tua saya, aku iki gak katene marisi omah, ya kan? Aku iki gak kate marisi sawah. Awakmu tak sekolah nang dhuwur tok. Dengan harapan ibu iki marisi ilmu yang bermanfaat bagi kamu dan masyarakat. Seperti itu. Itu orang tua saya selalu menanamkan seperti itu Mas Taufik. Dan dari situ saya berpikiran, sekarang dengan kondisi saya yang seperti ini, saya ingin bermanfaat bagi orang lain Mas Taufik. Saya melihat nek anakku saiki mungkin iso kursus ya, bisa les. Tidak menutup kemungkinan mereka yang di masyarakat bawah atau tetangga sekitar kami itu sebenarnya juga kepingin gitu loh. Tapi salah satunya mungkin karena faktor ekonomi, ya kan, faktor sosial, bahkan juga penyelesaian masalah keluarganya mereka sendiri. Wis gak mikir seperti itu. Akan tetapi mereka harusnya punya potensi yang sama, punya kesempatan sukses yang sama dengan kita. Maka dari itu saya punya angan-angan kita membuat lembaga bimbingan belajar gratis. Jadi nanti di situ ada tenaga pengajar yang kita khususkan, mungkin ada salah satu balai RW atau mungkin ada nanti salah satu tempat masyarakat yang memang sengaja kita kumpulkan di situ anak-anak yang memang punya potensi. Kita bicara potensi ini kan arek-arek iki nek wis di KI apa ya Mas Taufik istilahnya pembekalan atau pendalaman dari segi pendidikan, mereka akan tertarik. Ada bahasa saya dulu gini Mas Taufik. Saya ini ketika melihat pelajaran matematika ya, jujur kalau teman-teman saya sekarang melihat paling wah agak gorowan itu. Tapi dari prosesnya adalah matematika ini dulu saya takuti. Gitu loh. Sama saya juga itu dulu. Gitu Mas Taufik ya? Iya. Dan kayaknya semuanya. Betul. Orang tua saya backgroundnya dari pendidikan. Bagaimana melihat anaknya itu harus pintar. Itu saja. Oke. Bukan berarti orang tua saya ini akhirnya dengan keterbatasan ekonomi tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa membuat anaknya pintar. Ya ngapunten. Dulu orang tua saya kalau seandainya saya mau les ini jual sesuatu Mas Taufik. Jadi ada yang dijual, pokoknya iso gawe awakmu ku belajar kayak gitu. Sampai seperti itu. Dari situ ngapunten bahasanya saya melihat kalau seandainya ini terjadi untuk orang lain yang jauh di bawah saya, ya saya sampai berpikir ya banyak kesempatan di luar sana yang tidak dirasakan oleh masyarakat tidak mampu. Ya itu tadi Mas Taufik. Saya kalau melihat masyarakat kecil merasuk di hati Mas Taufik. Artinya tidak akan ada habisnya. Saya sendiri pun juga tidak akan mampu. Tapi harapan saya ketika nanti kami bisa
bergabung dalam penyelenggara negara, dalam tanda kutip pemerintah, masyarakat kecil ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Ya karena itu tadi, dari latar belakang keluarga saya yang dulu tidak segala sesuatu ini harus diperjuangkan, tetapi melihat sekarang ini mungkin banyak masyarakat umum nggak usah melihat kita mau sekolah, mungkin sekolah gratis Mas Taufik, tapi penunjangnya adalah bagaimana anak ini bisa berkelanjutan. Artinya bukan hanya sekedar sekolah, kewajiban menuntaskan pendidikannya, bukan, tetapi ada kelanjutannya di situ. Karena apa? Saya paham betul masyarakat ini butuh perhatian. Maka dari itu kita bahasanya nggak usah muluk-muluk, kita nggak usah menuntaskan pendidikan dengan bantuan finansial, tapi berdasarkan dari ilmu tadi. Harapannya anak ini punya kemandirian, ya kan, punya mental yang tidak hanya bermindset pada finansial, tetapi mereka sebenarnya punya kemampuan yang dari diri mereka sendiri dia bisa maju. Maka dari itu, dari latar belakang yang saya miliki itu tadi, saya beranggapan di luar sana masih banyak orang yang sukses, yang bisa mempunyai kesempatan yang sama dengan saya. Itu Mas Taufik. Makanya kalau kita bicara masyarakat itu tidak akan ada habisnya. Salah satu yang terakhir itu Mas Taufik untuk Sasaji Center adalah terkait masalah kesehatan. Nah, kesehatan ini kompleks, banyak, sampai ada orang yang meninggal karena hanya tunggakan BPJS Mas Taufik. Kalau saya melihat itu sebenarnya bukan masalah finansialnya, tapi mungkin masyarakat ini merasa tidak ada daya kemampuan untuk menjadi sehat atau lebih baik karena keterbatasan itu tadi. Seandainya ada yang perhatian dan fokus kepada penyelesaian yang ada, mungkin ke depan kita bisa klasifikasikan Mas Taufik dengan kondisi masyarakat istilahnya masyarakat ini dari ekonomi bawah, masyarakat ini dengan penghasilan prioritas gitu ya Mas. Prioritas. Jadi kalau saya melihat sekarang itu kan ada beberapa lembaga perbankan itu menerapkan konsep prioritas justru untuk yang masyarakat menengah ke atas, ya kan, yang mungkin punya saldo sekian miliar. Tapi sekarang saya melihat justru tidak ada yang beranggapan bahwasanya masyarakat yang di bawah ini juga menjadi skala prioritas bagi kita. Karena apa? Mereka juga punya kesempatan yang sama dan dilindungi oleh negara Mas Taufik. Itu. Kalau kita bicara dari undang-undang, semuanya harus mempunyai kesempatan yang sama dong, kan gitu. Maka dari itu prioritas yang dimaksud di sini adalah prioritas bagaimana semuanya mendapatkan penghidupan yang layak seperti kita pada umumnya. Dan yang terakhir masalah lapangan kerja Mas Taufik. Itu. Ya. Jadi tingkat kemiskinan itu kalau saya lihat, ini dari kacamata saya Mas Taufik ya. Ketika saya temu di masyarakat, ternyata banyak warga kami atau masyarakat itu banyak menjadi korban, salah satunya pinjol. Terus lembaga keuangan, bank A, bank B, bank C, bank D gitu ya. Kalau saya melihat setelah saya mungkin wawancara atau saya ini mendengarkan curhatan mereka, aspirasi mereka di masyarakat seperti apa. Salah satu contohnya ternyata mereka tidak dibekali oleh keterampilan dan juga pengetahuan yang cukup Mas Taufik. Singkat ceritanya seperti ini. Mereka itu sering ditawari oleh beberapa lembaga perbankan untuk hutang. Nah, jadi mereka itu, Bu, sampean gak gelem tak modali gitu loh. Ya gelem Mas. Masyarakat itu mesti ngomong engko nyaur ya apa gitu.
Ya nyaure sampean kan mau tak kei modal sakmene, ya kan. Iya. Sampean gawe wis Bu, sakarepe sampean, mbok dodolan, mbok apa. Heeh. Sebenarnya itu sudah menjadi solusi. Akan tetapi yang saya sampaikan itu harus ada perencanaan berkelanjutan Mas Taufik. Lembaga perbankan itu hanya menyediakan. Ada yang mengawal gitu maksudnya Ya. sampean. Jadi mereka itu adalah sebagai salah satu support untuk masyarakat ini bisa melakukan sebuah usaha. Akan tetapi jika tidak diberikan keterampilan dan juga tidak diberikan ilmu ini yang saya maksud, itu tidak akan menunjang. Tadi contohnya wis dikai duit iki. Ya. Dia juga jualan. Anggap saja jualan dia marginnya 1 bulan itu tidak sampai 1 juta lah, ya kan. Padahal angsurannya mendekati 1 juta. Nah, di sini kan ketika dia tidak dibekali oleh ilmu dan keterampilan, wis kalah Mas Taufik karo kebutuhannya sehari-hari. Waduh, iku durung bayar sekolah ya anake, ya kan? Iya. Durung maneh anake nek njaluk dolanan. Durung maneh iki nek iki itu kan gitu. Lah, akan tetapi di sini Sasaji Center ini mempunyai keinginan begini Mas Taufik. Nanti itu saya punya angan-angan ketika kita bersinergi dengan pemerintah, coba kita lihat lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, lahan-lahan pemerintah yang bisa kita buat untuk tempat pelatihan atau workshop. Jadi gini Mas Taufik, saya ini ketika saat ini menjadi seorang kontraktor, itu melihat di lapangan, anggap saja ini saya mengambil istilahnya contoh saudara sendiri. Nah, jenenge dulur itu kan iku kok adike ya adike jangan nyambut gawe le cek dolanan game ae kayak gitu. Nah, terlepas di situ ya namanya saudara wis tak ajak gitu kan. Tapi begitu diajak nyampe di tempatnya itu bukan seperti sekolah Mas Taufik. Karena kalau kita sudah bekerja ya profesional gitu kan. Keahlian apa yang kita miliki kan gitu. Begitu dilepas ternyata di situ ada pekerjaan welding, ada pekerjaan pengecatan, ada pengerjaan instalasi. Lah mana nih yang kita punya kemampuan di mana nih? Seperti itu. Begitu dilepas, ya di situ sudah ada jiwa kompetisi nih satu sama lain. Ya apa caranya bisa menyelesaikan ini dengan baik kan gitu. Nah sampai di tempat kerja karena mungkin tidak punya keterampilan, tidak punya keahlian, tidak punya ilmu, si anak ini minder. Gitu loh. Bukan berarti dia males loh Mas Taufik. Mindernya karena apa? Setelah kita gali dan analisa, aku gak iso ngelas, aku gak iso ngecat. Kate masang jenenge iki jenenge baut, drilling ya kan, ini jenenge paku. Misalkan dari dasar-dasar itu saja kita harus tahu. Nah, dari situ karena keminderan itu tadi si anak ini kan otomatis aku katanya nyambut gawe apa nek koyo ngene kan gitu ya. Iya. Tergerak dari situ saya punya keinginan Mas Taufik di beberapa tempat yang ada ya mungkin saya melihat sekarang contoh di Purworejo nanti di situ kita buatkan semacam workshop atau pelatihan dari Sasaji Center untuk welding atau pengelasan. Kenapa saya bicara welding? Jujur pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat punya progres, kita melihat progres ke depan luar biasa Mas Taufik. Untuk pengelasan ini. Pengelasan ya. Betul. Tapi gini Mas, sorry saya potong. Kalau bicara apa namanya lapangan kerja, otomatis kan berarti diharapkan nanti bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Nah, BPS tahun kemarin itu menerbitkan apa namanya laporan itu yang apa namanya ditulis di situ bahwa di Kota Pasuruan ini per Agustus 2023 ya. Pengangguran di Kota Pasuruan itu didominasi lulusan SMP. Dan antara laki-laki dan perempuan ini lebih banyak laki-laki. Itu pertama. Yang kedua, orang yang pekerja maksudnya, pekerja di Kota Pasuruan. Menurut BPS itu sebagian besar adalah lulusan SD. SD kalau di bahasanya BPS SD ke bawah, tapi saya anggap itu lulusan SD lah SD, ya. Nah,
Artinya kan gini, akhirnya yang kita bicarakan kemudian adalah kualitas tenaga kerja. Siap. Nah, bagaimana mereka bisa bersaing dengan tenaga-tenaga kerja lain yang memiliki Lulusan latar belakang atau pendidikan yang lebih tinggi dari ini, sementara ini jumlahnya lebih besar. yeah. Gimana tanggapannya Mas Haji? Yeah. Jadi sejalan dengan apa yang saya sampaikan, kalau kita melihat data statistik tadi menyampaikan bahwasanya lulusan SMP itu mendominasi ya untuk tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Kenapa harus laki-laki gitu ya? Sebenarnya begini, kalau kita melihat perempuan ini juga mereka kalau di negara kita ya, ibaratnya lulus sekolah gitu, apalagi di masyarakat itu ada istilah pokoknya mari sekolah rabinduk gitu. Nanti kalau dibuat kesetaraan secara data antara ngapunten bahasanya dari pernikahan dini itu tadi dan juga ngapunten bahasanya tingkat ini ya janda ya di Kota Pasuruan itu nanti akhirnya balance Mas Taufik. Nah ini kita fokus kepada tenaga istilahnya pengangguran tadi yang dengan latar belakang SMP. Salah satunya itu tadi Mas Taufik, saya ingin melanjutkan dari Sasaji Center untuk yang fokus kepada pelatihan tenaga kerja itu maksud dan tujuan kami salah satunya juga itu Mas Taufik. Jadi masyarakat di luar itu banyak ternyata yang mempunyai potensi akan tetapi mau dibawa kemana nih orang-orang gitu loh. Mau dilatih apa dan bagaimana kelanjutannya. Kalau saya melihat kacamata sekarang ini pemerintah sudah luar biasa Mas Taufik. Ada pelatihan ya kan. Terus sampai istilahnya itu ada sebuah komunitas yang memang mereka dibentuk untuk istilahnya peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi saya tidak melihat di sini kesinambungan ke belakangnya itu bagaimana. Setelah diberi pelatihan, keberlanjutannya ya. Keberlanjutannya itu bagaimana? Mereka yang sudah diberi pelatihan ini mau kemana? Mau kemana? Nah, kalau dari Sasaji Center nanti seperti ini Mas Taufik. Kita sementara ini kita mencari lahan yang digunakan untuk pelatihan. Dan di beberapa wilayah, anggap saja kita pakai pilot projectnya 2-3 wilayah dulu nggih. Nanti di situ misalkan di wilayah Purworejo kita buka pelatihan welding itu tadi. Nanti kita pindah ke Pojentrek. Itu nanti di situ ada sentra pelatihan brashing, pengecatan. Pindah lagi ke Tembok Rejo. Kita ke sentra perbengkelan. Harapan saya pilot project ini menjadi sinergitas, Mas Taufik. Ambil salah satu contoh nanti ketika saya ini ada satu kepentingan umpama iki. Saya ini punya angan-angan bikin ambulans gratis. Bisa saja saya beli unit baru, terus di situ nanti saya berdayakan untuk ambulan. Tapi di sini saya punya keinginan, saya ini ingin menciptakan lapangan kerja baru nih dengan konsep yang saya miliki. Mungkin saya beli kendaraan rusak, kendaraan bekas. Bukan berarti di sini saya pelit, bukan berarti di sini saya punya konsep yang di luar konsep orang lain, out of the box. Artinya nanti dari orang-orang ini yang sudah diberikan pelatihan, tadi di situ sudah ada yang diberikan pelatihan las. Saya beli ini, ayo tolong iki eksperimen, gawian iki. Wes bredelono iki, kayak gitu. Di situ kan ada proses pengelasan, perbaikan dan lain-lain. Sudah bagus nih Mas Taufik. Baru geser ke tempat pengecatan. Dan ini kan menjadi satu kesatuan nih Mas Taufik. Ini konsep supply chain. Jadi memang di disiplin ilmu yang saya dapat itu ada namanya supply chain. Gitu kan. Rantai ini ya. Rantai supply ya. Ya, di situ adalah menjadi satu kesatuan Mas Taufik. Gitu. Nah, kalau konsep ini benar-benar dibangun oleh pemerintahan kita yang sekarang, harusnya kita sudah tidak lagi bahasanya melakukan impor dari luar, ya kan. Kita bicara kapasitas, itu kita yang nanti yang adjustment. Artinya kita yang melakukan, kita mau pakai kapasitas berapa nih, kebutuhan berapa nih, untuk supply di
berapa tempat, itu kita sudah bisa hitung. Jadi dari situ nanti mulai geser lagi ke pengecatan, terakhir ke perbengkelan. Dalam artian di sini tidak ada yang namanya nganggur, gitu loh. Semuanya ini mendapatkan bagian yang sama. Dan di sini ada konsep keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pancasila sila kelima Mas Taufik ya, bukan hanya sekedar slogan. Di sini nanti ada pembuktian. Kalau sekarang ini Mas Taufik yang terjadi saat ini, saya ini kan juga mempunyai usaha, yang satunya usahanya itu di bidang itu tadi perdagangan. Di sisi lain saya ini juga mengembangkan tenaga kurir. Di sisi lain saya juga punya usaha komunikasi. Ya, dalam artian sebenarnya itu kan bersinergi nih Mas Taufik. Umpama kurirnya kan duwe HP, ya kita fasilitasi dulu lah. Kita berikan fasilitas. Jangan sampai kita mempunyai usaha itu justru hanya kompetisi dengan istilahnya berkompetisi, tetapi kita juga harus memberikan solusi nih Mas Taufik. Di situ saya katakan setiap orang dengan pendidikan apapun, ya kan, dengan latar belakang masyarakatnya bagaimana, menjawab dari pertanyaan jenengan tentang kemiskinan dan juga latar belakang pendidikannya yang SMP, itu semua terjawab Mas Taufik. Sampai termasuk ngapunten bahasanya, kalau kita bicara itu tadi masyarakat sekarang ini sudah terlena, ya kan, sudah terlalu lama mindsetnya menerima bantuan sosial, tetapi mereka itu tidak bisa mengembang, artinya gini, tidak bisa mempunyai pemikiran seharusnya kita ini bisa melakukan sesuatu dari diri kita sendiri. Kita punya potensi, tetapi bagaimana cara itu yang perlu didorong. Betul, Mas itu Haji, ya. Mas Taufik. Nah dari situ ya ngapunten kalau hanya saya sendiri tidak bisa Mas Taufik, karena saya punya keterbatasan. Ya. Maka dari itu ketika nanti ini menjadi penyelenggara, masuk bagian dari penyelenggara negara, itu harapan saya kita semua sinergi, kita semua ajak. Terlepas dari kepentingan apapun, kita hanya satu, melihat kemajuan ini untuk kemajuan masyarakat dan kota Pasuruan. Oke. Itu. Sampean tadi kowe rada emosional waktu ngomong. Iya Mas Taufik. Ada ikatan yang kuat ya. Jadi memang kembali lagi dari apa yang jenengan sampaikan sebelumnya, kenapa saya harus mencalonkan diri sebagai legislatif Mas Taufik, itu salah satunya juga peran serta masyarakat Mas Taufik. Jadi masyarakat itu menginginkan, aku kepingin duwe tonggo anggota dewan gitu. Tapi bukan berarti dari amanah atau dari harapan mereka itu serta-merta saya hanya menengada, terus saya hanya apa ya istilahnya, wes engkau apa jare kayak gitu ya. Di situ saya juga terus berusaha, masyarakat ini aspirasinya, apa yang mereka perjuangkan, itu kita ada di belakang mereka. Yang selama ini memang dari beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan, salah satunya di situ ada Pasuruan Inspiratif ya. Nah, kita memang organisasi ini organisasi non profit kalau saya bilang, tetapi mereka tergerak dari hati, ya kan. Mereka itu tergerak dari istilahnya kita merasakan dari sesuatu yang latar belakang yang sama. Maka dari itu saya melihatnya organisasi-organisasi seperti ini tidak hanya melihat secara finansial dan keuntungan, tetapi bagaimana kita punya potensi dan punya manfaat bagi masyarakat. Maka dari itu ketika saya terjun benar Mas Taufik ke masyarakat, termasuk sekarang ini teman-teman yang ada di bawah, maksudnya teman-teman yang ada di luar itu, untuk proses pencalekan saya ini sampai urunan gawe banner loh Mas Taufik. Oh gitu ya Mas? Ya. Itu sampean sing. Ya, jadi Mas sampean kok gak gawe banner? Terus gampang, gak begitu ono perlu nih. Sing penting kan awakmu kenal kabeh kayak gitu kan. Mereka itu sampai tidak mentargetkan urunan pirawan enggak.
Yang bikin saya terharu itu di situ ada tulisannya. Orang-orang ini sakmene sampai ada hamba Allah dan lain-lain. Dari situ makanya saya tadi menyampaikan bahasa yang saya sampaikan tadi teriring dari semangat mereka seperti itu, ya kan, melihat perjuangan mereka seperti itu. Kalau kita hanya menengadah dan santai-santaian saja, ya seolah-olah kita ini tidak ada perjuangan dan pergerakan bagi mereka. Sedangkan mereka di luar sana sudah memperjuangkan dan rela berkorban untuk kita, itu Mas Taufik. Maka dari situ saya tersentuhnya ketika saya berhubungan langsung dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang seperti itu. Intinya masyarakat itu butuh perhatian, bukan hanya sekedar bantuan. Maka dari itu ketika sekarang kita bicaranya masyarakat, sampai saya terbawa perasaan tadi, itu karena saking dekatnya antara masyarakat dengan saya dan masyarakat. Karena saya juga bagian dari masyarakat, Mas Taufik tadi. Oke, mungkin ini Mas, terakhir Mas, ada closing statement untuk pemirsa Bolowarmo pada siang hari ini. Siap. Rekan-rekan Bolowarmo, kita semua ini sebagai manusia, minimal satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai sukses yang sama. Akan tetapi terkadang ada beberapa hambatan yang akhirnya menyurutkan niat dan semangat kita. Ketika kita mempunyai niat, ketika kita mempunyai semangat, maka dari itu insya Allah di sini ketika saya diberikan amanah, ketika saya diberikan kepercayaan, mari kita bersinergi, mari kita mempunyai semangat yang sama untuk memajukan masyarakat dan Kota Pasuruan. Intinya adalah setiap orang mempunyai kesempatan sukses yang sama di hadapan Tuhan. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di perbincangan yang lain. Bolowarmo, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.